Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohanes Makai, NPM saya 2114241039, jurusan atau prodi elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Lalu kalian ketikkan cmd, buka cmd atau command prompt. Oke, langsung saja. Pertama ketikkan cd titik 2 kali, lalu kemudian cd lagi titik 2 kali, enter, lalu cd sum, enter, lalu cd mysql, dan selanjutnya cd bin, lalu yang terakhir mysql thread u root, kemudian enter, maka akan muncul pesan welcome to MariaDB monitor. Itu artinya kita sudah terhubung dengan MySQL MariaDB. Jadi tampilannya MariaDB bukan MySQL. Oke, pertama kita ketikkan kode show database. Nah, di sini menampilkan database yang sudah kita buat pada SAM di MySQL. Ada database admin, DB login, DB mahasiswa, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita ketikkan kode untuk membuat database baru. Itu create database. Kita beri nama db siswa titik koma, lalu enter, maka query OK, satu row efektif, artinya kita sudah membuat database baru. Lalu kita lihat show database. Nah, di sini maka akan tampil db siswa yang telah kita buat pada tampilan database yang ada di SAM. Oke, selanjutnya kita buat tabel. Pertama-tama kalian ketikkan use db siswa titik koma, enter, database change. Lalu di situ MariaDB buka kurung DB siswa, itu artinya kita menggunakan database DB siswa. Nah, selanjutnya kita create tabel, lalu siswa itu adalah nama tabelnya. Pertama NISN integer tipe datanya, lalu not null, tidak boleh kosong. Yang kedua nama siswa, ya, untuk tipe datanya varchar buka kurung, jumlah karakternya 25, not null juga, tidak boleh nol. Lalu kelas tipenya integer, not null, tidak boleh kosong. Lalu alamat pakai tipe varchar 255, not null, lalu primary key kita pakai NISN untuk primary key nya, lalu tutup kurung titik koma, lalu enter. Nah, maka database berhasil dibuat. Nah, untuk melihat hasilnya kita ketikkan kode show tabel yang diakhiri dengan s. Nah, maka tabel in db siswa itu artinya tabel di dalam database siswa, ada tabel siswa. Lalu kita ketikkan kode desc siswa itu untuk melihat struktur tabel siswa. Setelah kita membuat tabel siswa, selanjutnya kita coba lihat data di tabel siswa. Select bintang form siswa titik koma, enter. Nah, di itu datanya masih kosong. Lalu sekarang kita masukkan data ke tabel siswa dengan kode insert into siswa, lalu buka kurung NISN nama siswa, kelas, alamat, tutup kurung, enter, value, lalu buka kurung 1, lalu tanda petik Budi 6, lalu tanda petik Gresik. Nah, kenapa di situ Budi dan Gresik ada tanda petiknya? Karena tipe data nama siswa dan alamat di situ adalah varchar, maka harus memakai tanda petik. Jika integer, kalian tinggal masukkan angkanya saja. Nah, itu datanya sudah kita buat. Lalu kita select bintang form siswa, maka
akan tampil data yang telah kita masukkan tadi. Cara di atas adalah cara pertama untuk memasukkan data ke tabel siswa. Ini adalah cara yang kedua, insert into siswa, langsung value, tidak perlu menambahkan NISN, nama siswa, kelas, dan alamat. Untuk cara yang pertama itu digunakan bila kita tidak memasukkan data tidak sesuai dengan urutan field yang ada di tabel. Jika sesuai urutan, langsung saja insert into siswa value, lalu kita masukkan berurutan datanya dari mulai NISN, nama siswa, kelas, dan alamat. Oke, datanya sudah tersimpan. Lalu kita select bintang form siswa, kita tampilkan data siswanya kembali. Nah, maka data baru yang sudah kita masukkan akan tampil. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengubah data atau update data di tabel siswa. Untuk kodenya update siswa set, lalu yang akan kita ubah contohnya nama, kelas, atau alamat. Untuk NISN tidak bisa kita ubah karena primary key. Di sini kita bisa mengubah salah satu ataupun kesemuanya. Di sini saya akan contohkan untuk mengubah semuanya dari nama, kelas, dan alamat. Oke, pertama set nama siswa, kita ubah jadi Desi, lalu kelasnya kelas 6, lalu alamat Gresik, lalu kondisi where NISN sama dengan, nah kita tinggal masukkan NISN yang ada di atas, kita pilih Budi atau Dinda nomor 1 atau nomor 2. Di sini saya pakai nomor 2. Oke, sukses. Selanjutnya kita select, kita tampilkan data dari tabel siswa, select bintang form siswa. Nah, di sini maka Dinda yang tadi akan berubah menjadi Desi, kelas jadi 6, dan alamatnya jadi Gresik. Selanjutnya kita coba untuk hapus data yang ada di tabel siswa. Untuk kodenya delete form siswa, lalu kita pakai kondisi where NISN. Nah, kita akan hapus di sini NISN yang 2 Desi. Oke, lalu kita enter, maka berhasil. Query oke. Lalu kita tampilkan tabel siswa, maka hanya akan tampil satu data yang ada pada tabel siswa. Lalu di sini ada kode lain, yakni drop tabel siswa, itu untuk menghapus tabel. Lalu kita show tabel untuk melihat, maka tabelnya akan kosong. Lalu yang kedua, kita bisa drop database. Sini saya akan hapus DB siswa, drop database DB siswa, maka DB siswa akan hilang atau terhapus. Nah, di sini yang asalnya MariaDB DB siswa menjadi MariaDB non. Oke, sekian tutorial cara membuat database MySQL di SAM dengan CMD. Jangan lupa